Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sumaryo, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kewirausahaan kelas A, dan juga kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rivaldo dengan NIM 184287732, teknik 47234. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir kewirausahaan yang telah saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya telah melakukan sesi wawancara dengan owner dari Alekta. Alekta merupakan salah satu brand fashion lokal yang bergerak di bidang fashion, terutama di bidang pakaian. Owner dari Alekta adalah Intan Arianti atau yang biasa dipanggil Intan. Intan yang lahir di Bandung 18 Oktober 2001, bekerja sebagai mahasiswa dan wirausaha. Sebagai info, Intan merupakan salah satu mahasiswa teknik geodesi angkatan 2018. Kenapa saya memilih Intan untuk diwawancarai? Karena pada saat sekarang ini, Intan yang masih berstatus mahasiswa telah menjadi wirausaha. Sebab dari itu, saya ingin mewawancara Intan karena ingin membangkitkan motivasi terhadap diri saya yang saat ini juga sebagai mahasiswa untuk dapat menjadi seorang wirausahawan. Oke, kita masuk kepada sesi wawancara. Pada sesi wawancara yang telah saya lakukan, saya bertanya, keinginan atau awal dari Intan ingin berwirausaha atau membuka suatu bisnis. Keinginan awal Intan untuk memulai suatu usaha atau bisnis adalah agar dapat menghasilkan uang secara mandiri. Dengan keinginan itu, Intan memulai membangun sebuah bisnis yang bernama Alekta yang bergerak di bidang fashion, terutama di bidang pakaian. Dalam membangun usaha Alekta.co, Intan memerlukan 7 juta rupiah sebagai modal awal dalam membuka usahanya. Pemasaran yang dilakukan Intan agar orang-orang mengenal Alekta adalah menggunakan 2 platform. Yang kedua, platform Instagram, dan yang kedua adalah Shopee. Instagram digunakan Intan sebagai katalog-katalog berisikan produk-produk yang akan dipasarkan Intan. Instagram yang didesain Intan secara rapi dan menarik agar dapat menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk yang dipasarkannya. Yang kedua adalah Shopee. Shopee digunakan Intan sebagai media transaksi jual beli terhadap kaos yang dipasarkan atau produk yang dijualnya. Dalam pemasaran digital marketing yang dilakukan Intan menggait model-model untuk kaos yang dipasarkan atau produk yang dijualnya, yang dapat teman-teman lihat pada gambar atau foto berikut. Selanjutnya, dalam mengembangkan bisnisnya, Intan berinovasi dengan cara mengembangkan produknya sesuai dengan selera kekinian serta bahan baku produk yang merupakan kualitas terbaik. Kualitas terbaik ini agar pembeli dapat merasakan kenyamanan dari produk yang dipasarkan oleh Intan. Selanjutnya masuk ke bagian atau pertanyaan kendala. Dalam sesi yang wawancara yang saya lakukan, Intan mengemukakan kendala yang dia dapat adalah karena bahan baku pembuatan baju merupakan kualitas terbaik, maka sedikit sulit dalam menemukan bahan bakunya serta memerlukan waktu ekstra dalam produksinya. Yang kedua, karena Intan dalam mendirikan Alekta masih seorang diri, Intan memerlukan waktu lebih atau memiliki kendala dalam packing barang sendiri karena produknya yang dijual sangat banyak, tapi dalam packingnya hanya dilakukan oleh sendirian. Selanjutnya masuk ke bagian omset. Omset yang didapatkan Intan pada bulan pertama pendirian Alekta adalah 2 juta rupiah. Omset tiap bulannya tidak menentu, sehingga dalam rata-rata dalam omset dalam sebulannya adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya dalam sesi wawancara, Intan membagikan tips and trik dalam berwirausaha atau memulai suatu bisnis. Yang pertama, berani berbisnis. Berani berbisnis merupakan langkah awal teman-teman untuk memulai suatu bisnis atau menjadi seorang wirausahawan. Yang kedua, dalam mengembangkan produknya, Intan selalu melihat desain kaos kekinian sesuai dengan selera kaula muda, agar produk-produk yang dihasilkan Intan tidak ketinggalan zaman.
Yang kedua adalah menggunakan bahan baku terbaik agar para pelanggan Intan merasa nyaman dengan produk yang digunakannya. Yang kedua, melakukan branding dengan cara yang benar. Branding yang dilakukan Intan dengan cara mendesain feed Instagram semenarik mungkin agar menarik perhatian pembeli. Berikut adalah dokumentasi dari sesi wawancara yang telah saya lakukan. Jadi awal Mbak Intan dalam memulai bisnis ini apa ya Mbak? Awalnya tuh jadi aku tuh pengen buat kaos yang bisa dipakai semua orang dengan desain yang sendiri. Terus aku juga pengen menuntut penghasilan sendiri. Nah, jadi aku coba buat desain kaos dengan harga kaos yang bisa dijangkau sama semua orang. Baiklah, setelah melakukan sesi wawancara terhadap owner dari Alekta, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT seandainya jika saya membuka suatu bisnis atau menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama, yang sebelumnya, analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Pada bagian pertama, kita akan membahas analisis tentang strengths atau kekuatan. Pertama adalah percaya diri. Kedua, saya memiliki pengalaman dalam organisasi dan manajemen, baik di dalam lingkup UGM maupun di lingkup luar UGM. Yang kedua, saya memiliki kemampuan dalam desain dan editing foto video. Yang keempat, saya memiliki ketekad atau kemauan untuk belajar akan hal yang baru. Selain kekuatan, saya juga menganalisis weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah belum memiliki modal banyak dalam membuka suatu bisnis baru atau menjadi seorang wirausahawan. Yang kedua, saya masih memiliki sifat tidak sabaran atau suka tergesa-gesa dalam memulai suatu hal baru. Selanjutnya ke analisis opportunity atau keuntungan. Yang pertama, dapat menginovasi produk dalam kemasan yang lebih menarik. Hal ini sejalan dengan strength yang saya miliki, yaitu kemampuan dalam desain dan editing foto video. Selanjutnya, dapat membuat branding produk menjadi lebih menarik. Branding produk yang akan saya lakukan adalah dengan membuat desain semenarik mungkin, baik itu bentuknya foto ataupun dalam video. Selanjutnya, kita masuk ke analisis threat atau ancaman. Yang pertama adalah semakin banyaknya mahasiswa yang menjalani bisnis dan menjadi wirausahawan. Yang kedua, selera masyarakat berubah-ubah, sehingga kita harus selalu melakukan pembaharuan terhadap produk-produk yang akan dibuat. Setelah analisis SWOT yang saya lakukan tadi, selanjutnya saya membuat strategi agar dalam mengembangkan suatu produk atau menjadi seorang wirausahawan, saya menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Yang pertama adalah sharing bertukar pikiran dengan teman-teman yang sudah berpengalaman dalam berwirausaha. Yang kedua, menerima masukan dari segala pihak untuk kemajuan bisnis. Yang ketiga, berani mengambil resiko dalam mengembangkan bisnis. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dan gegabah. Yang kelima, selalu mencari inovasi-inovasi baru mengikuti selera masyarakat dan perkembangan zaman. Yang keenam, meluangkan waktu lebih untuk belajar berbisnis serta pandai dalam berbagi waktu. Yang nomor 6 ini sangatlah penting, karena dalam memulai bisnis kita tidak bisa tergesa-gesa atau dalam memulainya. Kita harus belajar tahap demi tahap agar bisnis yang kita jalankan dapat sukses pada akhirnya. Selanjutnya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih Pak Sumario dan teman-teman yang telah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.